teman-teman. Kita akan nyanyikan pujian ini bahwa tiada sepertimu ya Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa Kaulah satu Yesus di dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. For you are my Savior. For you are my God. You are my God, my Lord. Yes, you are. Sama-sama. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Menyembah-Mu selalu, mari sembah Dia. Tiada seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau mengasihiku, peduli hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Tiada seperti-Mu, menyenangkan-Mu. Menyembah, terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hosana. Oh, terimalah mari kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman yang nyanyi. Bahan yang hidup, bukan kehendak, namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu. Kau indah, Kau mulia,
puji, segala hormat, segenap hati menyembahmu. Terimalah hidupku, bagai persembahan yang hidup sangat mungkin. Hidupku bagai persembahan yang teman-teman ciut katakan segala puji. Mohon angkat suaramu, angkat hatimu, terimalah Tuhan sebagai sembahan yang mari lebih dahsyat lagi, segala puji. Terimalah setiap hidupku, segala puji, segala hormat. Ini deklarasi Ibu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengakui di hadapan Kaulah satu-satunya Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kaulah satu-satunya Allah yang layak menerima pujian penyembahan kami Tuhan. Doa kami hari ini Tuhan Yesus, biarlah manis Kau dengar setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami, hati kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan dengan iman sama-sama, amin. Sebelum duduk kasih tos 5 orang, katakan kamu luar biasa hari ini. Luar biasa atau biasa di luar. Shalom anak. Shalom. Oke. Ya, lagi dengan Umi dengan tema, boleh ditampilkan PPT Umi. Ya. 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 Ini belum penutup. Sudah berakhir. Minggu ini Umi akan membawa firman Tuhan ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar tema ini atau pernah dengar sekilas gitu ya. Dari awal ini yang terakhir. Ya, terus. Nah, boleh baca sama-sama 3, 2, 1. Ya, mungkin kita baca Shema. Sema. Sama-sama? Sema. Oke, lanjut. Ya, kita tonton dulu. Ya. Suaranya mana ya? Abang Jo, tolong Abang Jo. Maaf. Nah,
karena kita bicara soal sema, ini bicara soal telinga. Jadi langsung diuji. Sema. Udah pernah dengar kata ini? Siapa yang udah pernah? Boleh angkat tangan? Serius lah. Siapa yang udah pernah? Murid Umi? Oh ya, Selama beribu-ribu tahun, setiap pagi, selama beribu-ribu tahun, setiap pagi dan sore hari, orang-orang Yahudi telah berdoa dengan menggunakan kata-kata yang terkenal ini untuk mengekspresikan ketaatan mereka kepada Allah. Kata-kata ini disebut sebagai Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kata pertama dari Shema adalah dengarlah atau dengarkan, yang dalam bahasa Ibrani diucapkan sebagai Shema. Nah, begitulah doa ini dinamakan. Shema merupakan kata yang sangat umum dalam Alkitab bahasa Ibrani. Ini jelas karena mendengar merupakan suatu kegiatan yang sangat umum, yang biasanya berhubungan dengan telinga, seperti yang tertera dalam kitab Amsal pasal 20. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Nah, mendengar itu kelihatannya sangat mendasar. Tetapi di lain cara, para penulis Yahudi dapat menggunakan kata Shema yang artinya lebih dari sekedar membiarkan gelombang suara memasuki telinga kita. Dalam bahasa Ibrani, Shema juga bisa berarti memperhatikan atau berfokus pada. Jadi ketika Lea, yang tidak dicintai oleh Yakub suaminya, memiliki seorang anak laki-laki, ia menamai anak itu Simeon atau dalam bahasa Ibraninya Simon, sebab ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah Shema atau mendengar bahwa aku tidak dicintai. Jadi Shema bisa berarti mendengar, memperhatikan, dan bahkan lebih dari itu. Bisa juga berarti menanggapi apa yang kita dengar. Itulah sebabnya begitu banyak seruan minta tolong dalam kitab Mazmur dimulai dengan seruan agar Allah mendengarkan. Mazmur 27 ayat 7. Shema, dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Jadi ketika kita meminta Allah untuk Shema atau mendengar, itu artinya pada waktu yang sama kita juga meminta Allah untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Ini sama seperti ketika Allah meminta umatnya untuk mendengarkan. Ketika orang Israel tiba di Gunung Sinai, Allah berkata, jika kamu sungguh-sungguh Shema atau mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Nah, ada beberapa hal yang menarik dalam ayat di kitab Keluaran ini. Dalam bahasa Ibrani, kata Shema diulang 2 kali dalam kalimat ini untuk memberi penekanan. Jika kamu Shema-Shema, artinya sungguh-sungguh mendengarkan. Tetapi perhatikan juga bahwa dari sudut pandang Allah, mendengarkan pada dasarnya sama dengan berpegang pada perjanjian. Jadi ketika Allah meminta umatnya untuk Shema atau mendengarkan, ia ingin agar mereka mendengarkan dan mentaati. Dan itulah hal menarik yang terakhir tentang Shema. Dalam bahasa Ibrani kuno, tidak ada kata khusus untuk taat, yang berarti melaksanakan keinginan seseorang yang lebih tahu dari kita atau berkuasa atas kita. Jadi dalam Alkitab, jika kita ingin mengatakan aku akan mendengarkan dan melakukan apa yang engkau katakan, maka kita akan menggunakan satu kata tunggal yaitu Shema. Dalam bahasa Ibrani, mendengarkan dan melakukan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Itulah sebabnya kemudian dalam sejarah bangsa Israel, ketika mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah, para nabi Yahudi akan berkata-kata seperti, mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Orang-orang Israel tentu saja bisa mendengar dengan baik, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mendengarkan atau malah melakukan hal yang lainnya. Jadi pada akhirnya, mendengarkan yang dimaksud dalam Alkitab itu berarti menghormati orang yang berbicara kepada kita dan melakukan apa yang mereka katakan. Mendengarkan yang sesungguhnya itu membutuhkan usaha dan tindakan. Dan itulah arti dari kata Ibrani Shema. Ya, jadi cukup jelas ya teman-teman. Jadi memperhatikan, merespon, dan melakukan. Jadi bukan sekedar mendengar. Jadi bukan sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ketika kita mendengar, kita menelaah dalam pikiran kita, lalu kita melakukannya. Amin. Tetapi realitanya seringkali kita mendengar, tetapi kita lambat untuk merespon ataupun melakukannya. Contoh, misalnya di rumah nih, kamu lagi main game, lagi seru nih main game online. Terus mama minta tolong, Keanu, tolong nih. Iya Mi, yang pertama,
Keanu tolong ambilkan. Iya Mi, tunggu, tanggung. Itu yang kedua. Yang ketiga, mulai naik nada maminya, betul? Dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seringkali kita pikir ini hal yang sepele. Ya udahlah Mi, ntar juga kan bisa dikerjain. Nah biasanya orang tua kalau minta tolong sama anak mau cepat dilakukan nanti. Atau ada nggak orang tua di sini misalnya disuruh nih. Oh pakai kabel. Oh pakai kabel aja. Oke, cek. Nah, ada nggak kira-kira menurut kalian ada orang tua, misalnya Tante Yunita nih, suruh Edo tidur. Iya Mi, ntar lagi Mi, lagi seru. Oh ya udah, lanjutin aja. Kata lanjutin aja kira-kira menuju ke vokal atau ke datar? Vokal ya, lanjutin aja. Minggu depan gak dapat uang jajan. Nah mulai ada ancaman ya kira-kira begitu. Nah Shema di sini bukan sekedar mendengar tetapi memperhatikan, memahami, tunduk, meresponi. Bahkan dibilang kita menaati orang yang berbicara ya. Jadi teman-teman anak-anak muda, orang tua kalian kalau bicara harus didengar, direspon dan dilakukan. Jadi bukan sekedar dengar tapi melakukan. Next. Kita buka sama-sama Alkitab kita, boleh ditampilin lagi slide yang berikutnya. Ya, kita baca ya sama-sama. 3, 2, 1. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah saudara, ini yang harus kita ingat sepanjang kita ada di muka bumi ini. Generasi yang ada di ruangan ini satu saat nanti akan menikah, amin. Punya keturunan-keturunan ilahi. Ini yang harus kita bawa turun-temurun. Ini yang harus kita wariskan kepada generasi demi generasi. Di sini diperhatikan ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah ini disimpulkan dalam satu kata, yaitu tadi sema. Jadi gampang banget kita ingatnya sema. Artinya ini dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, jadi gak ada Allah lain. Dikatakan lagi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap hatimu artinya apa? Setengah-setengah lah Umi. Sabtu kan udah ke Iyut, udahlah Minggu gak usah, ya gak apa-apa juga. Lalu dibilang segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Jadi kita nih Alkitab bilang, jadi pengikut Kristus itu jangan suam-suam. Kalau dingin ya dingin aja sekalian, kalau panas ya panas. Karena kalau suam-suam diapain kata Alkitab? Diapakan? Dimuntahkan. Ya, ada yang mau dimuntahkan dari ruangan ini? Nggak ada, ya. Nah, ini harus berulang-ulang, ya, dengan sungguh-sungguh membicarakannya. Bahkan dikatakan mengikat sebagai tanda pada tanganmu. Jadi anak-anak muda di tempat ini, di ruangan ini harus menyadari siapa diri kalian. Artinya, ketika kalian melangkah, ketika kalian melakukan sesuatu, kalian tahu jati diri kalian. Kalian bukan anak sembarangan, kalian bukan pribadi sembarangan, tetapi kalian serupa dan segambar dengan Allah. Artinya hidup kita melakukan
mencerminkan, menimbulkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Next. Nah, di sini saudara, kata Shema menjadi kalimat syahadat. Kalau tetangga kita ada kalimat syahadat, gitu. Nah, kalau orang Israel, nah ini dikatakan menjadi Shema Yisrael. Artinya tadi pengakuan iman yang diucapkan di mulut dan diperdengarkan kepada satu sama lain, pengakuan Allah yang esa. Ini menjadi doa mereka. Dari video tadi kita tonton tadi, bukan cuma pagi diucapkan, siang bahkan malam. Ini yang menjadi sesuatu yang melekat di dalam hati dan pikiran bangsa Israel pada zaman itu. Next. Nah, kata Ibraninya mendengar, ini kita jadi lebih banyak belajar ya. Menyimak baik-baik, kemudian merespon. Ini idealnya saudara. Tapi realitanya ketika orang tua kita atau orang lain berbicara kepada kita, kita lebih banyak kali lebih sering merespon. Misalnya nih, Umi ada tegur Kak Mei. Suka nggak? Ada yang suka nggak di sini ditegur? Pasti nggak ada yang suka ya. Tapi bagaimana respon kita? Di sini dibilang kata Shema mendengar, yaitu mendengar dengan cara menyimak baik-baik. Kemudian merespon. Jadi kita udah dengerin dulu nih, baru kita merespon. Nah, dalam banyak konteks Shema mengandung makna kata taat sebagai respon dari mendengar. Juga sikap tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, memenuhi apa yang dituntut, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Semuanya ini merupakan respon dari mendengar. Jadi bukan hanya mendengar dan respon, tetapi Shema dilanjutkan dengan kata bertanggung jawab. Katakan kiri kananmu, bertanggung jawab. Nah, jadi pemirsa, kok pemirsa? Kayak mau ngelawak Umi. Kalau kita dikasih jadwal, Umi gak apa-apa loh kalian berhalangan, gak apa-apa, iya dong. Kan kita gak tahu ada case khusus, ada acara khusus, tapi jangan dadakan, ya kan? Karena setiap awal bulan ketika jadwal di-share, Umi selalu ingetin, tolong diperhatikan jadwal masing-masing. Ya, kalaupun kalian berhalangan, boleh cari pengganti sendiri, boleh informasi ke Umi atau apapun. Sebagai bentuk tanggung jawab kita atas tugas yang diberikan, iya dong. Siapa yang percaya bahwa sesuatu yang diberikan kepada kita, jadwal yang diberikan kepada kita menjadi tanggung jawab kita? Setuju dengan Umi? Ya, setuju ya. Ini buat siapa? Buat siapa kita lakukan? Buat yang di atas, siapa yang di atas? Come on guys ya, ini semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi kalau di jadwal tolong diperhatikan ya. Kalaupun kamu berhalangan tolong diinformasi ya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Next. Nah kita contoh di Alkitab. Jadi tadi dari kata Shema yang kita dengarkan tadi, menyimak, mendengar, timbul tindakan, timbul respon kita, lalu respon itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Jadi Shema mencakup mendengar, merespon, memperhatikan, dan timbul tanggung jawab. Nah ada 3 contoh tokoh Alkitab. Ini menempatkan salah mendengar, salah bertindak. Contohnya ini yang pertama, boleh dibaca 3, 2, 1. Adam mendengarkan, yaitu dia dengerin istrinya teman-teman. Harusnya nih di ruangan ini kan yang sudah menikah Umi, Kanovi, Tante Yunita, Kokinoto. Selayaknya nih suami-suami dengerin gak istrinya? Denger dong.
Tapi untuk hal-hal yang tidak berkenan, apalagi sudah dibilang Tuhan gak boleh, harusnya pria dengar gak? Enggak, tapi sebegitu mencintainya. Nanti teman-teman boleh baca ya, Kejadian 3 ayat 17. Dari mendengar, dia mengabulkan keinginan istrinya. Ya, tadi betul ya, dari kita mendengar, kita merespon, lalu melakukan. Nah sama Adam, tetapi dia salah dari mendengar dan mengabulkan keinginan istrinya. Lalu contoh yang kedua. Next. 3, 2, 1. Raja Saul Nah, nanti teman-teman juga boleh baca ya, dicatat itu ayatnya. Dia lebih takut kepada rakyatnya. Dan dia mendengar dan menaati, bahkan mengabulkan perkataan mereka. Sehingga dia melangkahi perintah Tuhan. Jadi dia lebih mendengar. Nah bagaimana dengan kita? Seringkali kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan, aduh ambil gak ya? Lakukan gak ya? Kan waktu itu Umi pernah tanya nih kalau lagi ujian, kamu lebih baik nyontek dapat nilai 100 atau enggak nyontek nilainya remedial? Kebanyakan yang jawab nyontek waktu itu, ya kan? Tapi hari ini coba Umi tanya, kamu nilai 100 tapi nyontek atau kamu kerjain sesuai kemampuan kamu tapi remedial? Pilih mana? Masih tetap nyontek? Aduh berarti belum bertobat dong. Ya jangan bilang aku udah berdoa loh Umi. Ya kamu berdoa tapi gak belajar ya sama aja. Gak bisa kejawab itu soal, ya kan? Harus tetap belajar. Nah tapi ada satu contoh, mungkin ada beberapa, tapi Umi tampilkan satu seorang yang mendengar dengan baik. Boleh ditampilkan? Nah 3, 2, 1. Yusuf. Nah tahu kan ceritanya kan? Wah, belum tahu Michael? Wah, iya dirayu-rayu. Iya habis itu dijawab tahu, tadi nggak tahu bilangnya. Emang nih Michael nih iseng banget nih. Siapa sih bapaknya? Oh ada. Nah Yusuf menolak mendengarkan desakan istri Potifar. Karena Yusuf tahu siapa dirinya. Betul teman-teman? Nah setiap kita yang membuat keputusan. Kita mau menolak atau melakukan, mendengarkan suara-suara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya orang-orang di ruangan ini tahu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Ada amin? Amin. Nah di situ dikatakan di Kejadian 39 ayat 10 ya. Walaupun dari hari ke hari, bayangkan teman-teman, dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah bagaimana dengan kita? Ada begitu banyak tawaran dunia ini yang menggiurkan kita untuk menerima atau tidak menerima. Bagaimana respon kita? Nah kita akan belajar 5 hal. Ya 5 hal mungkin kebanyakan tapi Umi berdoa satu poin bisa nancap dalam pikiran kalian. Amin. Next. Nah perhatikan. Yang pertama kita memahami arti makna yang mendalam dari Shema. Jadi bukan sekedar mendengar tetapi apa? Tetapi melakukan. Coba dipegang telinganya, masih ada 2. Ya, diperhatikan. Kalau udah mulai agak budek, bawa ke THT ya, jangan diem-diem. Atau coba dites dulu deh, ayo coba bisikin. Masih denger gak? Coba. Masih denger gak? Coba. Ya. Nah jadi pulang dari sini apapun yang kalian dengar, mau itu perintah, mau itu ajakan, mau itu nasihat, dari mendengar kita melakukan. Amin. Yang setuju katakan amin.
Amin. Ini buat diri kalian loh teman-teman ya. Lalu yang kedua, dalam konteks sejarah, Shema yaitu panggilan untuk kesetiaan. Nah tadi contohkan Musa saat bangsa Israel bersiap-siap memasuki tanah perjanjian. Selama berapa tahun mereka di padang gurun? Berapa? Michael berapa? Gio? 40 tahun. Selama mereka ada di padang gurun, mereka dikasih sebutan adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ada nggak di ruangan ini yang mamanya pernah sampai bilang gini, dasar anak tengil. Enggak ya, belum ya, belum katanya. Aduh, mami harus ngomong kayak gimana lagi sih supaya kamu denger. Nah, biasanya kalau Abi nih, halo Bi. Biasanya Abi nih, Umi bilang gini, Yang, nanti antar laundry ya. Siap. Abi mah kalau Umi ngomong apa cepet. Terus Umi pulang ngajar, laundrynya masih di situ. Yang kok belum diantar sih? Iya nyoh, lupa nyoh. Besok. Hari Selasa, sebelum Umi berangkat ngajar, Umi bilang lagi, Yang, laundrynya antar ya. Oke. Cepet banget oke-nya. Pulang ngajar lagi, laundrynya masih ada. Sering kali, banyak hal lah gitu ya. Kadang-kadang Umi sampai bilang gini, Yang, kamu tuh kalau minta apa sama aku kayaknya nggak pernah deh aku tunda. Nah mulai nih kayaknya paling bener gitu. Tapi gregetan gak sih teman-teman pas kita minta tolong kayaknya penundaannya tuh lama banget gitu. Kalau Abi tuh biasanya nih kalau lagi sehat nih pulang kerja tuh langsung bilang, Nyoh yang seger-seger apa? Padahal dia yang baru pulang dari luar minta yang seger-seger sama Umi. Kadang Umi bilang, emang aku kurang seger ya? Wis beneran loh, dia yang pulang dari luar tapi minta seger-seger. Itu tuh harus kita sediain gitu. Banyaklah hal-hal yang kadang-kadang tuh Abi tuh ya boleh di cross check sama dia. Sering kali Umi bilang, lama-lama aku makan kau. Tahu kan orang Batak makan orang? Enggak ya? Enggak. Ya. Jadi Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun. Mereka terkenal menjadi bangsa walaupun mereka sudah melihat nyata mukjizat yang Tuhan kasih. Yang pertama ada burung puyuh, betul? Ya, Tuhan kasih tiang awan, tiang api, ya, tiang listrik. Banyak kali Tuhan kasih mukjizatnya. Teman-teman yang di ruangan ini, kamu udah pernah ngalami mukjizat Tuhan belum? Yang sudah pernah boleh angkat tangan. Hah? Belum semua? Lu sih? Serius? Kamu udah lulus itu loh S1 loh, itu karena siapa? Karena Tuhan. Ya, banyak kali kita melihat mukjizat pertolongan Tuhan. Tapi sering kali karena kita nggak pakai ini dengan benar. Karena kita tidak meresponi dengan benar. Jadi yang kedua, mendengar atau Shema mengajak kita panggilan untuk setia. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan yang Esa. Karena dia satu-satunya Allah yang layak disembah. Jadi bangsa Israel bukan hanya ini dijadikan ayat hafalan, tetapi menjadi doa harian mereka, mengingatkan mereka tentang identitas mereka sebagai umat Allah untuk hidup penuh ketaatan. Lalu yang ketiga, Umi kira-kira apa relevansinya bagi kita masa kini? Kan itu dulu Umi. Sema itu kayaknya buat orang Israel yang dulu. Tetapi di sini Umi mau katakan, seringkali dalam kehidupan kita hari-hari ini, sadar atau tidak sadar, kita dipenuhi dengan distraction. Katakan sama-sama, distraction, gangguan. Percaya nggak? Mungkin itu handphone, mungkin itu TikTok,
scroll berjam-jam. Kita disibukkan dengan Allah-Allah lain yang mungkin kita nggak sadari. Teknologi yang ada yang semakin berkembang. Mungkin uang, mungkin karir kita, mungkin hiburan kita. Kalau anak-anak sekolah hiburannya game online, betul ya? Kita disibukkan sehingga merebut perhatian kita untuk dengar-dengaran kepada siapa Allah yang kita sembah. Nah, jadi dalam kondisi ini Sema mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Jadi saudara tidak cukup membaca Alkitab atau mendengar khotbah, kita perlu membuka hati kita, membiarkan firman-Nya membentuk karakter kita, pilihan kita, tindakan kita sehari-hari. Jadi datangnya kita setiap hari Sabtu di Youth ini ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita, amin. Jadi gak sama dong waktu kalian belum ikut Youth sama kalian udah ikut Youth. Jadi mama papa kalian lihat perbedaannya. Oh iya, sekarang si Gio nih lebih rajin loh baca Alkitabnya. Dulu mah aduh, suruh baca Alkitab gak mau. Setelah ikut Youth, gak usah disuruh juga dibaca 5 pasal satu hari. Relevansinya harus kita menyadari siapa Allah yang kita sembah. Bukan Allah-Allah lain, bukan gadget kita, bukan kesibukan-kesibukan kita yang merebut perhatian kita selain daripada Allah yang kita sembah. Lalu yang keempat, mendengarkan sebagai disiplin rohani. Jadi teman-teman, mendengar suara Tuhan perlu ruang dan ketenangan. Jadi caranya bagaimana? Ambil saat teduh, doa yang disertai dengan keheningan, perenungan firman, kita belajar mengenali suaranya di tengah-tengah kehidupan kita. Dikatakan di Yakobus 1 ayat 22, kita dipanggil menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Ya, jadi ada tuntutan, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Yang kelima, langkah awal menuju kasih yang total. Artinya apa Umi? Sema, langkah pertama menuju kehidupan yang berakar pada kasih kepada Allah. Kita mulai berakar nih, karena kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kita melakukan firman Tuhan. Jadi benar-benar mendengar, kita digerakkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah, inilah dari dasar kehidupan iman sejati, kehidupan orang Kristen. Waktu itu Kokinoto pernah bilang gini, kalau kita nyanyi, kita harus dengar. Jangan cuma di mulut aja. Kalau kita nggak dengar tadi, apa tadi refnya? Segala puji, segala hormat, kamu harus dengerin. Jadi bisa kamu hayati dan kamu connect dengan Tuhan. Tapi kalau cuma segala puji, segala hormat, gak ada feel-nya guys. Ya, kamu dengar sendiri suara kamu. Jangan malu-malu, Umi suaraku fals. Coba Umi mau dengar deh tanpa musik. 1, 2, 3. Segala puji, segala segenap hatiku terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Lebih enak gak? Lebih enak ketika kita bisa dengar suara kita. Kadang aduh malu banget. Sebelahku suaranya bagus banget Umi. Nggak usah guys. Kita bernyanyi untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk sebelah kita. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan kita. Ada amin? Amin ya. Lalu berikutnya next. Yuk kita baca dari sebelah sini ya. 1, 2, go. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lah bagaimana iman kamu timbul, kamu aja gak pernah baca Alkitab? Di grup
Siapa yang masih nongol? Kak Mei, Abi, Umi. Aku baca kok Umi, tapi malu mau share. Ayolah guys, kita di grup ada berapa orang sih? Ngapain malu? Ya, malam ini Jonathan nanti share ya. Udah baca apa belum? Hari ini apa? 1 Yohanes 3 ya? 3 Yohanes 1 ya? Cuma 1 pasal ya. Edo nanti share ya. 3 Yohanes 1. Udah sampai 3 Yohanes loh. Kita mulai dari perjanjian baru kan ya? Dari awal kan ya? Oh iya. Ya, Umi mau lihat nanti Joshua laporan 3 Yohanes 1. Sanjaya, dulu Sanjaya pernah loh. Brian juga pernah. Wah, ayolah, sesuatu yang baik jangan ditinggalkan. Ya, next. Nah, 3, 2, 1. Setiap orang hendaklah cepat untuk, tetapi lambat untuk, dan juga lambat untuk marah. Tapi umumnya kita balik. Cepat marah. Cepat tersinggung sama Umi, gara-gara Umi, karena Umi, gak apa-apa sih. Tapi ini Alkitab yang katakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi jangan dibalik-balik ya teman-teman. Next. Oke, 3, 2, 1. Tetapi ia seumpama baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh. Yang di bawah sama-sama, do it now. Ya, kalau cewek-cewek suka nggak lihat cermin? Weh, siapa cewek yang nggak suka cermin? Seringkali dipakai buat background foto, termasuk Umi. Tapi di sini dibilang, ketika kita lihat cermin, terus kita berbalik, kita udah lupa diri kita. Nah seringkali firman Tuhan gak nancep di otak kita, makanya kita berbuat dosa lagi. Nah ini dikatakan tadi, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang menghamat-amati dirinya di depan cermin. Tadi yang menipu di mana ya? Oh iya tuh. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Next. Oke, sudah selesai ya. Jadi saudara, kita memahami tentang ketaatan yang dinyatakan dengan satu kata. Sama-sama, sema. Sema, ya. Jadi mendengar ya. Dan sadar melalui indera pendengaran kita dengarkan, kita perhatikan, lalu kita responi, kita lakukan, dan akhirnya menjadi sebuah bentuk tanggung jawab kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk perenungan firman Tuhan yang kami dengarkan malam hari ini. Tuhan, kami terbatas. Kadang kami tidak menggunakan telinga kami dengan baik. Dikarenakan kami menunda-nunda untuk melakukannya. Kadang kami menyadari Tuhan bahwa apa yang kami lakukan tidak baik dan mungkin sampai mendukakan hati Tuhan. Kadang kami berlama-lama untuk keluar dari zona itu Tuhan. Malam hari ini ketika kami mendengar Tuhan, biarlah Kau dapati setiap kami Tuhan Yesus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan cakap saja mendengarkan firman-Mu, tetapi melakukannya, meresponinya dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Setiap apa yang kami dengarkan dari pemimpin-pemimpin kami,
orang tua kami, gembala kami, guru kami, orang-orang yang lebih tua dari kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak merespon yang tidak baik, yang mungkin bahkan mendukakan hati orang tua kami atau pemimpin kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami minta Engkau Roh Kudus, mari berbicara secara bebas dalam hati dan pikiran anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan Yesus. Materaikan kebenaran firman-Mu di dalam hati pikiran kami, bertumbuh berakar dan berbuah yang lebat. Dan Kau dapati setiap kami menjadi anak-anak muda yang militan, yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Akan memberikan persembahan yang doa persembahan. Ada yang doa persembahan? Ini juga datang ya? Iya. Ya udah. Yuk mari kita siapkan persembahan kita berdoa sebelumnya. Tuhan terima kasih buat firman-Mu, buat semua di dalam kehidupan kami boleh mendengarkan lebih sungguh lagi untuk mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menipu diri kami seperti di pancermin ini, seperti firman-Mu mengatakan ya Tuhan. Terima kasih kami memberikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Jangan memberi, Tuhan Yesus memberi. Hidup tanpamu. Teman-teman, thank you yang melayani pada ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua. Kemudian sebagai pengumuman tanggal 19 kita akan ada 19 jam 10.30 sesudah ibadah pertama kita akan ada sosialisasi atau talk show yang dibawakan dari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tangerang Selatan. Teman-teman diundang, youth diundang untuk semua ikut. Teman-teman jangan berpikir kekerasan itu di dalam rumah tangga atau ketika udah menikah baru banyak kasus-kasus kekerasan. Teman-teman nanti akan dipaparkan oleh narasumber bahwa sebenarnya sekarang kekerasan itu paling banyak bukan di dalam rumah tangga lagi, tapi saat pacaran. Jadi teman-teman, baik yang perempuan ataupun yang pria, minggu depan ayo sama-sama kita datang
jam 10.30 habis ibadah pertama, ikutin ibadah, habis itu jangan pulang dulu, kita dengarkan materi presentasi dari narasumber. Nanti akan dijelaskan mana yang sudah masuk pada kekerasan. Jadi yang para pria juga ikut dengerin gitu. Ikut dengerin di pacaran, kita mau punya pasangan dalam berpacaran, saling mengenal yang sehat, nggak jadi pasangan yang toksik. Itu aja teman-teman, dicatat waktunya minggu depan. Yang pria, apalagi yang wanita, teman-teman harus ikut. Ya, oke, yuk kita berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih untuk malam hari ini kami dapat berkumpul beribadah bersama-sama ya Tuhan. Tuhan sampaikan kami dengan baik, kami boleh dengar pesan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam melayani ibadah malam hari ini. Hamba akan mohonkan berkat yang berlimpah atas kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, tangan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Sehingga lewat kehidupan mereka berkat bagi orang-orang sekitar tercurah, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat yang terkasih, ibadah malam hari ini telah selesai. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penyertaan, tuntunan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau di masa mudamu dan sampai selama-lamanya akan menyertai engkau. Terimalah berkat ini dan pulanglah dengan selamat dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam minggu.